Halo teman-teman, salam semangat, salam ceria, belajar berkarya. Perkenalkan, saya Hairunisa Hanan Pratiwi, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini, saya akan sharing sebuah handbook dengan judul The E-Learning Designers sebagai panduan praktis untuk proses pengembangan e-learning untuk desainer e-learning pemula. Bab 5, Design a Learning Solution. Tugas sebagai seorang instructional designer adalah mempertimbangkan semua cara yang memungkinkan untuk menciptakan pengalaman pelatihan yang mendorong hasil pembelajaran terbaik. Key poinnya yaitu Anda perlu tahu apa yang akan Anda bangun sebelum mulai membangunnya. Cara mengumpulkan konten training. Saat Anda memulai desain solusi pelatihan, apakah itu solusi campuran atau hanya satu kursus e-learning, tahap pertama adalah mengumpulkan konten mentah. Sebagai desainer e-learning, tugasnya tidak hanya mengumpulkan konten, tetapi juga membuatnya. Beberapa cara mengumpulkan konten pembelajaran yaitu: 1. Berbicara pada para ahli. Luangkan waktu untuk mewawancara pakar materi. Perlu diperhatikan untuk memasukkan materi yang hanya dibutuhkan oleh pembelajar. 2. Tinjau praktik terbaik. Tinjau informasi yang terdokumentasi dan pastikan konten Anda sesuai dengan panduan dan prosedur yang ada. 3. Lakukan analisis tugas. Jika Anda membuat pelatihan tentang tugas atau prosedur yang memiliki langkah atau prosedur khusus, analisis tugas adalah cara yang bagus untuk secara sistematis mengidentifikasi setiap tugas dan proses yang harus dilakukan pembelajar. 4. Bicara dan observasi pembelajar. Ketika berbicara dengan pembelajar, Anda akan memahami tantangan apa yang mereka hadapi dan apa yang mereka butuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Tips dari penulis yaitu, pembelajar tidak perlu mengetahui banyak hal, mereka perlu melakukan sesuatu. Cara menulis tujuan pembelajaran. Setelah mengumpulkan dan menyortir semua konten pelatihan, langkah selanjutnya dalam proses desain adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran memainkan peran penting dalam pembuatan konten pelatihan apapun, karena menentukan hasil atau hasil akhir pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu tujuan pangkal untuk menentukan hasil pembelajaran atau kinerja secara keseluruhan, biasanya digunakan pada tingkat kurikulum. Yang kedua yaitu tujuan yang memungkinkan, memecah tujuan pangkal menjadi tujuan yang lebih kecil dan spesifik, biasanya digunakan pada kursus untuk individu. Bagaimana tujuan pembelajaran ditulis? Dalam buku ini, anatomi tujuan pembelajaran mengandung 3 komponen, yaitu action, condition, dan standar. Action atau tindakan. Tujuan pembelajaran dimulai dengan kata kerja tindakan untuk menggambarkan tindakan yang akan diselesaikan atau perilaku yang akan diamati. Pendekatan yang paling umum untuk menentukan tindakan adalah menggunakan taksonomi Bloom yang mengklasifikasikan tujuan pembelajaran ke dalam 6 tingkatan. Condition atau kondisi, menggambarkan kondisi di mana pelajar akan melakukan tindakan. Dan yang terakhir ada standar, yaitu menentukan sejauh mana pelajar akan dapat menyelesaikan tugas. Dengan kata lain, standar ini menggambarkan ukuran keberhasilan. Sebagai contoh, salah satu tujuan pembelajaran dari buku ini. Setelah menyelesaikan kursus ini, pelajar akan dapat menyelesaikan keluhan pelanggan menggunakan manual pemecahan masalah online dalam waktu kurang dari 20 menit. Action dalam tujuan pembelajaran ini yaitu menyelesaikan keluhan pelanggan. Conditionnya atau kondisinya yaitu menggunakan manual pemecahan masalah online, dan standarnya adalah waktu kurang dari 20 menit. Tentukan modalitas pelatihan. Belajar adalah proses pengalaman yang terjadi selama periode waktu tertentu. Ini bukan e-learning versus pelatihan yang dipimpin oleh instruktur. Atau ini juga bukan video versus bantuan pekerjaan. Pelatihan harus merupakan perpaduan pengalaman yang mendorong proses pembelajaran jangka panjang. Sebagai instructional designer, penting untuk memahami mengapa Anda memilih e-learning sejak awal. E-learning menawarkan banyak manfaat, namun tidak selalu pembelajar yang menerima manfaat tersebut. Seringkali e-learning dipilih sebagai modalitas pelatihan yang diinginkan, bukan karena apa yang ditawarkannya kepada pembelajar, tetapi untuk apa yang ditawarkannya kepada sebuah organisasi. Cara merancang solusi blended training.
Cara terbaik untuk merancang solusi blended training adalah merujuk pada tujuan pembelajaran yang telah dibuat. Catatannya di sini adalah merancang solusi blended training hanyalah masalah mengidentifikasi hasil pembelajaran dan memasangkannya dengan satu atau lebih objek pelatihan. Dalam beberapa kasus, mungkin hanya perlu mentransfer pengetahuan yang dapat dicapai oleh satu objek pelatihan. Dalam situasi lain, Anda mungkin perlu mencapai beberapa hasil pembelajaran yang mungkin memerlukan satu atau lebih objek pelatihan. Sebagai contoh, pada gambar ini, di bagian kiri dituliskan hasil pembelajaran dan di bagian kanan adalah objek pelatihan. Yang pertama ada transfer pengetahuan. Salah satunya dapat dilakukan dengan kuliah, diskusi kelompok, artikel, dan lain-lain. Praktik tugas atau perilaku dapat dilakukan dengan percobaan, bermain peran, dan lain-lain. Aplikasi tugas atau perilaku dapat dilakukan dengan praktik di tempat kerja, pengamatan, dan lain-lain. Penilaian dari pengetahuan dan performance dapat dilakukan dengan penilaian kinerja, kuis, dan lain-lain. Dukungan kerja dapat dilakukan dengan bantuan pekerjaan, video tutorial, dan lain-lain. Perlu diingat kembali bahwa belajar bukanlah sebuah peristiwa, melainkan sebuah proses. Retensi pembelajaran biasanya tinggi di awal pelatihan. Setelah menyelesaikan pelatihan dan kembali ke pekerjaan sehari-harinya masing-masing, kurva retensi menurun, hingga akhirnya audiens atau pembelajar lupa apa yang mereka latih selama pelatihan. Dengan blended training, kurva lupa dapat dilawan dengan menawarkan pelatihan ulang dan dukungan. Hal ini dapat muncul dengan bantuan pekerjaan, video, pembinaan, feedback, dan segala jenis dukungan kinerja lainnya. Membuat dokumen desain. Setelah mengumpulkan konten pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, modalitas pelatihan, selanjutnya adalah memastikan stakeholder dan ahli setuju. Pastikan semuanya bergerak dan berada di halaman yang sama. Caranya dengan mengatur rencana ke dalam dokumen desain. Dokumen desain harus mencantumkan topik bahasan selama pelatihan, audiens pelatihan, tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah pelatihan selesai, objek pembelajaran yang akan disampaikan secara pelatihan, dan cara mengukur topik atau tujuan pembelajaran. Sekian yang bisa saya sharingkan pada bab 5 ini, semoga bermanfaat and see you next time.